Perkenalkan, nama saya Pudintiana Mangung, NIM 2104060001. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan struktur DNA, RNA, dan proses untuk menghasilkan protein. DNA tersusun atas molekul nukleotida yang saling sambung menyambung menjadi struktur yang sangat panjang. Bila rantai DNA dalam satu sel manusia direntangkan, dapat sangat mencapai jarak antara bumi dan bulan. Nukleotida adalah molekul yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen akan terikat pada atom C nomor 1 gula deoksiribosa, sedangkan fosfat akan terikat pada atom C nomor 5 pada gula tersebut. Basa nitrogen penyusun DNA dapat digolongkan menjadi kelompok purin dan pirimidin. Basa nitrogen yang masuk golongan purin adalah adenin, simbolnya A, dan guanin, simbolnya G. Sedangkan basa nitrogen yang masuk golongan pirimidin adalah sitosin, simbolnya C, dan timin, simbolnya T. Ketika membentuk DNA, adenin selalu berikatan dengan timin melalui terbentuknya 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin melalui terbentuknya 3 ikatan hidrogen. Sedangkan RNA memiliki struktur tunggal, tidak ganda seperti DNA. RNA terbentuk atas gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Ingat bahwa gula pembentuk DNA adalah deoksiribosa. Basa nitrogen RNA juga digolongkan menjadi purin dan pirimidin. Purin tersusun atas adenin, simbolnya A, dan guanin, simbolnya G. Sedangkan pirimidin tersusun atas sitosin, simbolnya C, dan urasil, simbolnya U. Basa nitrogen timin pada DNA digantikan oleh urasil pada RNA. Terdapat beberapa jenis RNA dalam sel makhluk hidup. Jenis-jenis RNA yaitu yang pertama RNA duta atau RNA simbolnya D. RNA D dibentuk dalam nukleus dan akan dikeluarkan menuju sitoplasma sebagai pembawa informasi dari DNA untuk membentuk protein tertentu. Dalam RNA duta, terdapat rangkaian 3 basa nitrogen yang disebut kodon, yang akan berpasangan dengan antikodon pada RNA T. Yang kedua, RNA transfer atau RNA simbolnya T. RNA transfer terletak pada sitoplasma dan akan membawa asam amino khusus sebagai bahan pembentuk protein. Antikodon pada RNA T akan berpasangan dengan kodon pada RNA D. Setelah terbentuk ikatan kodon dan antikodon, asam amino akan dilepaskan sebagai bahan baku protein. Yang ketiga, RNA ribosom atau RNAR. RNA ribosom merupakan struktur yang membentuk organel. Ribosom, tempat terjadinya pembentukan protein. Ribosom terbentuk dari gabungan antara RNAR dengan protein-protein tertentu. Untuk menghasilkan protein, dimulai dengan transkripsi, di mana DNA diurai dan digunakan sebagai cetakan untuk menghasilkan mRNA. mRNA kemudian keluar dari inti sel menuju ribosom dalam sitoplasma. Pada ribosom, translasi terjadi di mana mRNA diinterpretasikan oleh tRNA untuk membawa asam amino ke dalam urutan yang benar. Asam amino bergabung satu demi satu untuk membentuk rantai protein, yang kemudian akan melipat menjadi struktur 3 dimensi yang tepat dan memenuhi berbagai fungsi dalam sel. Sekian penjelasan tentang fungsi dan struktur DNA, RNA, dan proses untuk menghasilkan protein.